Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Risa Projects. Di video kali ini saya akan memberikan suatu penjelasan atau bahkan suatu mungkin ilmu yang akan bermanfaat nantinya ya. Kali ini pembahasan kita tentang mikrofon ya. Tentang mikrofon ini ya. Jadi dari kalian mungkin ya yang pemula-pemula gitu ya, mau bangun-bangun sound rumahan dulu aja, belum sound yang gede-gede ya. Baru mau bangun sound rumahan dulu aja. Mungkin ada yang percaya dari kalian lebih baik pakai mikrofon wireless atau mikrofon kabel. Nah ini ya. Ini yang sering ditanya-tanyakan ya. Karena ada yang seneng mikrofon kabel kayak gini karena katanya simple, lalu katanya nggak ngabisin duit buat beli baterai dan segala macam itulah. Sedangkan ada yang lebih mementingkan atau ya istilahnya mementingkan keawetan ya. Kalau mikrofon kabel ini katanya sih kabelnya cepat rusak, gampang putus. Ya mungkin banyak kendala ya. Kalau mikrofon wireless katanya sih lebih enak, lebih praktis, nggak pakai kabel, nggak ribet, dan tentunya lebih awet katanya. Tapi di sini saya rasakan sama-sama aja. Mikrofon kalau sudah ada kendalanya ya, dua-duanya ini bisa ada kendala ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Mic kabel itu mic yang biasa kita temui ya di pasaran. Ya karena ini mic yang paling umum digunakannya. Mau itu sound rumahan, mau itu sound biasa atau speaker aktif, sampai yang gede-gede ya, sampai sound lapangan pun ya masih tetap ada banyak yang pakai mic kabel. Karena mic ini yang paling umum kita jumpai di pasaran. Kalau ini sih ini baru-baru datang ini ya. Wireless ini dia sebenarnya udah lama juga, produk udah lama ya ini. Maksudnya mikrofon wireless itu sudah lama ada, tapi baru-baru kali-kali ini tuh menemui mic murah gitu ya, wireless yang murah. Kalau dulu kan kita harus ngumpulin duit lebih kalau mau mic wireless ya. Sekarang ya sudah ada mic wireless yang murah-murah seperti punya saya ini ya. Ini udah lama saya beli, ini waktu itu pernah kita review ya. Ini kondisinya sekarang kayak gini. Ini mikrofon wireless punyanya Advan ya, yang waktu itu kita review ya. Tulisannya sudah mulai memudar karena udah saking lamanya dipakai. Ini masih saya pakai sampai sekarang. Tapi di sini kan saya ceritakan ya, katanya siapa mikrofon wireless itu lebih awet daripada mikrofon kabel. Nyatanya tidak juga ya, tidak juga. Karena mikrofon wireless ini juga ada kendala teman-teman ya. Mungkin karena harganya murah ya. Nah, mikrofon kabel ini secara simpelnya adalah dia itu mikrofon pasif. Kenapa saya bilang mikrofon pasif? Karena konsepnya seperti speaker pasif. Kalau belum ada tenaganya itu nggak akan bisa nyala. Lah, tenaga dari speaker pasif itu apa sih? Ya itu tadi, amplifier, power, atau mungkin bahkan kit ya, bisa dibilang MP3 gitu. Itu tenaganya kalau speaker ya. Kalau mic itu tenaganya pakai yang namanya preamp mic. Sama kayak amplifier, sistemnya cara kerjanya sama, untuk memperkuat sinyal sekaligus untuk menghidupkan si 10 mic yang ada di dalam. Itu cara kerja mic pasif, yaitu mic kabel kayak gini. Nah, biasanya mic kabel kayak gini itu kendala di kabel teman-teman. Di sini saya punya kabel bawaan sebentar. Biasanya kendala di kabel teman-teman. Kalau mic kabel itu biasanya itu teman-teman pasti mengeluh bagian ini teman-teman ya. Nah, bagian ini pasti ya sering ada masalah di sini ya. Saya juga sering ya teman-teman ya. Untuk mic ini saya beli harga 50.000 ya, wajar lah kalau sering ya. Tapi yang mahal pun, yang mic 400.000 ke atas, kalau yang masih mic kabel gitu ya, selama kabelnya ini kabel bawaan, saya rasa masih sama aja. Sama-sama ya gampang gitulah, greg. Kalau masih di ratusan ribu. Tapi kalau mic yang jutaan, meskipun mic kabel, kalau ya udah masuknya jutaan, ya kabelnya mungkin sudah lumayan premium ya, sudah oke. Kalau yang harga puluhan atau mungkin ratusan itu masih biasa aja kabelnya. Kayak gini nih harga puluhan ribu ya, kayak gini apa adanya kabelnya ya, gini
Ya ini sih udah bagus buat di rumah ya. Ini kalau buat karaokean di speaker aktif udah oke sekali ya. Meskipun nanti kalian kalau ini udah mulai kendor ini ya, kalian harus solder ulang bagian dalam setiap mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, karena ini biasanya kendornya di setiap bulan ya. Tapi tergantung pemakaian. Kalau kalian pemakainya anteng ya, misal anteng buat karaokean sambil duduk, ini bisa bertahan lama. Tapi kalau kalian karaokeannya seperti saya sambil joget-joget nggak jelas, itu mungkin ini gampang lepas ya. Nah ini jacknya seperti ini. Ini kalau di rumah untuk di speaker aktif udah bagus banget, udah cocok lumayan. Tapi kalau kalian mau lebih enak lagi dan misal mau dipakai untuk usia panjang ya, atau usia yang cukup lama, biar kalian bisa pakai micnya ini cukup lama, itu kan nggak perlu modif micnya, dan yang kalian modif itu kabelnya saja. Di sini saya ada contoh, saya beli ini kabel 10 meter ya dari toko elektronik dekat rumah. Ini bukan kabel yang bagus ya, ini saya nggak rekomendasikan, ini kabel yang biasa aja, yang bisa dibilang standar untuk mic juga. Tapi setidaknya yang kabel seperti ini tidak gampang putus ya, tidak gampang lepas kayak yang ini. Setidaknya kalau yang lama ini kan ini gampang putus, kalau yang ini ya setidaknya bisalah lebih kuat. Tapi bukan berarti suaranya lebih bagus ini ya, ini suaranya masih sama-sama dengan ini, standar-standar saja. Karena yang saya butuhkan hanya kekuatan kabelnya tidak gampang putus ya. Dan untuk jack XLR nya nih juga saya ganti pakai yang seperti ini dari pabrikan semua. Saya nggak tahu ini ori apa enggak, tapi yang jelas kayak gini saya belinya. Ini tadi 17.500, kalau ini saya beli 12.500. Waktu itu saya rakit sendiri ya. Nah kalau udah kayak gini ini dijamin ya, dijamin aja ya. Kalau entah kalian atau mungkin orang lain mungkin nasibnya berbeda, tapi di tempat saya kayak gini aja itu udah cukup awet ya, udah bisa buat karaokean sehari-hari sambil joget tentunya ya, sambil dibawa jingkrak-jingkrak. Nah itulah mic kabel. Sifatnya dia itu tergantung kabelnya. Kalau kabelnya bagus ya dia oke, bisa tahan lama. Kalau kabelnya kurang memadai ya dia gitu-gitu aja, pastinya gampang ada suara grog gitu ya. Nah mic wireless ini yang saya pikirkan itu menggantikan posisinya mic kabel. Nah ini ya, biasanya pikiran kalian kalau mic kabel cuma dandan kabel mulu, misal beli kabel mahal-mahal nih ya, kalian beli kabel yang mahal sekalian, nggak kabel kayak gini, nggak, kalian beli kabel yang mahal sekalian tapi tetap saja masih greg, pasti yang di pikiran kalian mic wireless nggak akan ada yang seperti itu ya. Tapi nyatanya kalau mic wireless yang murah kayak gini, ini yang murah banget ini 100 ribuan waktu itu dia kadang oke, kadang juga enggak. Nah di situ ya. Oke, kita bahas dulu cara kerja mic wireless. Mic wireless itu kalau tadi mic ini adalah mic pasif, beda dengan yang ini. Ini dia sudah tergolong mic aktif ya, seperti halnya speaker aktif. Kenapa saya bilang mic aktif? Karena di dalamnya sudah ada komponen-komponen yang udah aktif gitu ya. Karena juga udah dikasih baterai di sini ya. Di sini ada tempat baterainya. Ini kalau dikasih baterai kan dia nyala, otomatis dia aktif. Mesinnya di rangkaian di dalam ini sudah bekerja, dan spool di atas ini sudah menerima asumsi arus gitu ya. Arusnya dia sudah masuk ke spool, artinya dia sudah aktif ya. Kenapa disebut mic aktif? Nah kelebihannya mic ini itu dia nggak pakai kabel, dia cuma mengandalkan jaringan UHF di sini ya. Jadi sedikit saran, kalau kalian beli mikrofon itu usahakan kalau mikrofon wireless kalian itu sinyalnya itu UHF ya, jangan VHF. Karena kalau VHF itu menurut saya nggak akan bagus ya suaranya. Ini nggak mau fokus teman-teman. Nah ini ya, usahakan beli yang UHF untuk jaringannya. Tapi kalau VHF ya nggak tahu deh gimana suaranya. Saya belum pernah nyoba sih. Nah ini tinggal dipasang baterai ABC udah bisa nyala. Tapi minusnya karena ini yang saya beli ini seri biasa yang belum dicas. Kalau yang dicas mending ya, dia tinggal dicas aja. Tapi katanya sih ada yang sampai bolak-balik ngecas karena baterai sudah ya sudah seperti ini ya, sudah ngedrop. Tapi kalau ABC ini lebih ribet teman-teman. Ini penggunaan baterainya saya akui irit, tapi indikatornya ini seolah-olah dia menunjukkan habis terus ya. Walaupun sebenarnya isi baterai itu masih banyak, itu
untuk bagian lampu ini sering sekali redup sampai kedip-kedip, menandakan baterai hampir habis. Tapi anehnya si spool ini masih bisa bunyi, masih bisa nyambung ke ini receivernya gitu ya. Tapi untuk baterai sih saya akui ini dia awet banget, penggunaannya bisa tahan lama. Dan apa sih kekurangan dari mic ini? Yaitu penangkapan sinyalnya. Meskipun dia UHF saya bilang tadi bagus, entah kenapa mungkin dari receiver ini atau gimana, dia itu kadang bisa lancar gitu ya, bisa lancar dipakai nggak ada kendala. Itu ada yang seperti itu, tapi ada juga yang nggak enaknya itu pas lagi mau dipakai penting. Misal buat kemarin itu ada acara pengajian di tempat saya pakai mikrofon inilah buat sandingan dari mikrofon kabel, karena saya cuma punya dua ini aja, kabel satu wireless satu, saya nggak punya kabel lagi saya nggak punya. Jadi saya punya mic kabel satu dan mic wireless satu saja. Nah saat ini mau saya gunakan untuk mic kedua. Nah itu ada kendala yang mana biasanya putus-putus suaranya. Nah itu ya, putus macet-macet. Ya ada sih tutorial di YouTube katanya harus kasih lubang di sini buat sinyalnya keluar gitu ya. Tapi males rasanya untuk ya mengotak-atik kayak gini ya. Jadi ya saya biarin aja gitu ya. Kekurangan yang pertama itu di situ ya, di sinyalnya yang saya rasa tidak stabil banget. Kalau pas stabil ya dia oke, kalau nggak stabil ya dia gitu-gitu aja. Tapi saya akui ini masih saya pakai sampai sekarang dan masih sangat bagus, suaranya juga masih oke. Saya salut sama suaranya karena ini terlihat oke gitu ya. Jadi jelas ya kalau mikrofon kabel itu dia lebih praktis, bener kata orang ya. Bahkan di keluarga saya pakai mikrofon kayak gini itu ada yang bilang canggih, tapi selain canggih dia juga bilang harus bolak-balik ngecas dong, harus bolak-balik ganti baterai. Ya emang karena itu resikonya. Ya gimana ya, ada enaknya tapi ada juga nggak enaknya gitu ya. Ini harus bolak-balik ganti baterai, emang bener. Kalau habis ganti gitu. Kalau ini kan udah enggak, dia tinggal asalkan ada pre-mix saja, entah itu sound card, entah itu pre-mix dari mixer, entah itu dari speaker aktif, ampli dan sebagainya, itu udah. Ini tinggal main buat karaokean berjam-jam pun dia mampu. Kalau ini kan ya berjam-jam mampu, tapi kalau baterainya emang udah melemah ya mampu mungkin di tengah-tengah lagu bakal mati ya, harus ganti baterai gitu ya. Saya sih lebih suka mic yang simple aja, yang simple tinggal pakai dan nggak ngabis-ngabisin duit. Kalau kalian cari mikrofon yang simple nggak ngabisin duit cukup banyak ya beli aja mic kabel, tapi kalian harus ragat bagian kabel ini, kalian harus ya menyediakan uang lebih untuk biaya kabel dan lain sebagainya, jack yang bagus. Tapi insya Allah setelah kabel itu bagus, jacknya itu bagus, profesional semua, mic kabel pun bisa dijadikan andalan. Tapi kalau kalian pinginnya yang simple lagi, yang tanpa kabel, tanpa apapun sambungan, itu yang lebih simple, nggak rumit-rumit, itu mic wireless cocok. Nah mic wireless ini cocok sekali. Ini untuk rumahan, untuk profesional cocok semua. Rumahan oke, profesional ya tambah bagus ya. Kalau mic kabel ini rumahan udah cukupan, kalau untuk profesional ya juga lebih bagus lagi, karena biasanya antara wireless sama kabel ini sama-sama membutuhkan ya. Kita butuh mikrofon wireless misal 2 biasanya untuk vokalis dan MC. Nah kalau mic wireless ini mic kabel ini biasanya untuk entah itu kendang, kalau misalnya main orkes nih ya, kalau kalian mainnya hajatannya orkes itu untuk kendang, untuk suling, itu biasanya kebanyakan mic kabel, nggak mungkin pakai mic kayak gini, nggak mungkin. Ini cuma buat dipakai buat vokalis sama MC saja. Tapi kalau kalian nonton di pengajian acara hadroh, kebanyakan entah kenapa banyakan pakai mic kayak gini, mic kabel. Bahkan untuk kiai saja, atau bisa dibilang untuk ustadznya saja, nantinya ustadz atau ustadzah yang nantinya ceramah atau mau dulu hasanah, itu paling sering pakai mic kabel. Karena banyak di acara pengajian manapun itu saya pernah lihat bahwasanya diprotes karena mic wirelessnya bermasalah atau putus-putus. Nah itu perlu diperhatikan itu. Kalau emang kalian yakin mic wireless kalian bagus ya silahkan dipakai live. Tapi kalau punya saya ini yang apa adanya kayak gini ya saya nggak berani buat live gitu ya, nggak berani. Saya kalau live
biasanya mic kabel kayak gini ya. Kalau saya emang punya satu ini, saya nanti bakal pinjem sama yang lain ya. Mungkin ya teman-teman sound system saya kan banyak yang punya mic kabel juga, jadi nanti saya pinjem dari situ saja sekalian sama kabelnya gitu. Tapi kalau mic wireless ini saya cuma andalkan buat hiburan-hiburan saja. Kalaupun mau live yang biasa-biasa aja lah, yang nggak terlalu nuntut ya. Misalnya live Agustusan kemarin ini saya pakai, meskipun dia agak putus nyambung sedikit, agak gangguan, tapi si pembawa acara nggak ada masalah ya, dia oke-oke saja. Tapi kalau untuk acara yang lebih penting sedikit seperti pengajian dan lain sebagainya, karena itu acara-acara yang mungkin penting sekali, tidak boleh terganggu oleh hal-hal yang sepele kayak gini ya, saya pakai mic kabel saja, karena saya tahu mikrofon wireless saya ini kurang mumpuni untuk dipakai berlama-lama. Oke, penjelasannya seperti itu saja teman-teman, sedikit berbagi pengalaman dari saya sekaligus penjelasan bedanya mikrofon wireless dan kabel. Intinya gini aja teman-teman ya, saran saya kalau teman-teman pengen cari mic, carilah mic yang bagus, berkualitas, jangan cuma pandang harganya saja yang murah. Jadi ya harga boleh murah tapi jangan terlalu murah ya, karena nantinya mikrofon ini akan dipakai terus menerus ya gitu ya. Mikrofon ini akan dipakai terus menerus. Kalau teman-teman emang niat hobi sound dan ingin membangun sebuah sound system yang bagus ya, saya sarankan mic dulu harus oke ya, karena mic ini nanti peran paling penting. Setiap sound system harus punya mic, mau itu sound system rumahan, tapi kalau rumahan nggak perlu ya. Kalau rumahan bisa boleh punya, tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa karena rumahan ya. Tapi kalau untuk ngejob gitu ya, untuk coba-coba bikin sound buat hajatan kecil-kecilan ya, harus wajib punya mic, paling tidak mic kabel yang bagus lah. Jangan langsung mic wireless dulu ya, karena wireless ini sifatnya dia harus pakem dulu suaranya, harus enak suaranya, sinyalnya juga harus bagus, jadi harus cari yang agak ke atas. Kalau kalian udah pasrah pingin yang mic wireless yang oke, yang kiranya cukup bagus aja buat dipakai di rumah ataupun dimanapun itu ya, ini sudah cocok ya. Ya saran saya seperti itu saja teman-teman ya, nggak ada saran yang lebih-lebih lagi karena saya juga bingung mau ngomong apa. Terima kasih telah menonton, kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Saya pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Apabila kata-kata saya tadi ada yang salah atau ada yang mungkin ya nggak enak di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.